Kemudian terdapat rasa gatal di sekitar selangkangan ya, di seputaran organ genital, organ kewanitaan. Biasanya ada rasa gatal, panas, kemudian gatalnya sangat hebat gitu, kadang-kadang panas gitu ya, perih. Itu menandakan bahwa ada masalah di dalam organ genitalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat Anas? Bertemu kembali dengan saya Anis Wagio, terapis di Klinik Anas bin Malik. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kewarasan, keberkahan. Dan jangan lupa kita mulai dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kewarasan, kelonggaran, dan keberkahan. Senantiasa kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat rezeki, baik itu nikmat rumah tangga yang harmonis, romantis, baik itu nikmat anak-anak yang soleh-soleha, pintar berprestasi. Semua itu adalah nikmat Allah, nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Dan harus selalu bersyukur, karena kita tahu bahwa kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur maka Allah bahwa sesungguhnya siksaku amat pedih. In syakartum lazidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sobat Sehat Anas, pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas seputar organ reproduksi wanita ayah. Pada pertemuan hari ini insya Allah saya akan membahas tentang flor albus atau keputihan ya. Keputihan yang sering dialami oleh kaum wanita, baik yang telah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Keputihan, kadang para wanita masih bingung ya dengan masalah keputihan, bingung cara mengatasinya apabila terjadi keputihan. Sebenarnya keputihan itu bisa merupakan gejala alami atau normal-normal saja sebagai upaya tubuh menjaga kelembaban dari organ kewanitaan ya. Tetapi keputihan juga bisa merupakan suatu indikasi bahwa ada pengaruh dari dalam tubuh yang sedang terjadi ya. Jadi pengaruh itu yang ada terjadi di dalam tubuh kita, tubuh wanita, terutama di organ kewanitaan. Biasanya pengaruh-pengaruh itu bisa dari infeksi, bisa dari kanker serviks dan lain-lain. Sobat Sehat Anas, mari kita bahas lebih dalam tentang keputihan ya. Bagaimana cara membedakan antara keputihan yang katanya tadi normal dan keputihan yang merupakan suatu gangguan penyakit. Keputihan yang normal itu bisa kita lihat satu dari warnanya ya, warnanya yang bening ya. Kemudian yang kedua, tidak berbau ya, tidak mempunyai aroma khas gitu ya, tidak berbau, bening dan tidak berbau. Kemudian teksturnya lengket atau licin, itu masih normal itu ya, itu yang normal. Kemudian bisa kental, bisa encer ya. Jadi apabila teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu tiba-tiba, biasanya enggak, tiba-tiba mengalami keputihan, tapi setelah diteliti kok keputihannya seperti tadi, bening, tidak berbau ya, mempunyai tekstur dan licin atau enggak terlalu lengket. Nah, itu adalah suatu kejadian alami, proses alami. Tidak perlu takut, nggak perlu panik bahwa itu adalah suatu penyakit, bukan ya. Itu satu hal yang harus diperhatikan ya. Jangan gampang panik ya. Kita cek dulu, analisa dulu apabila terjadi keputihan seperti apa gitu ya, fisik cairannya. Kemudian kalau yang indikator bahwa itu suatu gejala penyakit bagaimana? Kalau keputihan itu merupakan suatu abnormal, hal yang abnormal, itu satu,
warnanya itu tidak bening. Warnanya bisa kekuning-kuningan, bisa hijau, kehijau-hijauan, bisa abu-abu, ya, bahkan putih sekali seperti nanah. Putihnya bukan bening, putih seperti nanah. Nah, kalau warnanya seperti itu dikategorikan keputihan yang disebabkan oleh masalah di dalam organ kewanitaan. Selanjutnya, tadi kalau yang normal tidak berbau ya. Nah, kalau yang bermasalah itu berbau, ya, berbau seperti bau amis, bau anyir gitu ya. Bahkan kadang-kadang bisa sampai bau busuk yang menyengat. Nah, kalau baunya sudah seperti itu bisa dipastikan bahwa itu adalah sedang terjadi gangguan atau adanya infeksi atau adanya hal-hal yang lain yang harus segera kita periksa ya, lebih teliti, lebih jauh lagi. Yang ketiga, teksturnya itu apa ya? Kental. Kadang-kadang berbusa. Kadang-kadang terdapat gumpalan-gumpalan seperti keju ya, teksturnya. Kalau yang normal kan teksturnya licin biasa. Kalau ini kental seperti keju ya. Kadang-kadang terjadi gumpalan-gumpalan seperti kapur gitu ya, kapur yang keras, keju yang keras. Nah, itu menandakan bahwa keputihan ini bukan keputihan yang normal, tapi keputihan yang sedang ada masalah. Selanjutnya, kadang-kadang keputihan itu disertai dengan adanya bercak-bercak darah ya, walaupun sedang tidak menstruasi ya, bukan fase menstruasi, keputihannya ada darahnya. Kemudian terdapat rasa gatal di sekitar selangkangan ya, di seputaran organ genital, organ kewanitaan. Biasanya ada rasa gatal, panas, kemudian gatalnya sangat hebat gitu, kadang-kadang panas gitu ya, perih. Itu menandakan bahwa ada masalah di dalam organ genitalnya. Selanjutnya bisa jadi juga terjadi rasa sakit, LBP, low back pain ya, rasa pegel atau sakit di daerah sekitar pinggang, pinggul ya. Itu menandakan bahwa sedang ada masalah. Keputihannya disertai dengan rasa sakit di pinggul, itu berarti menandakan adanya masalah ya, sobat sehat Anas ya. Selanjutnya, jumlah cairan yang keluar biasanya banyak dari biasanya. Kalau yang normal sedikit, kalau ini berlebih ya. Kadang-kadang harus sehari itu harus kayak orang menstruasi, harus sering ganti-ganti pakaian dalam ya, karena banyak cairan yang kental seperti keju itu yang bikin tidak nyaman dan gatal ya. Itu berarti volumenya banyak. Kemudian selain sakit di pinggang, di pinggul, juga ada rasa sakit ketika pipis, ketika buang air kecil ya. Ketika pipis seperti ada panas, perih, sakit ya, seperti tanda-tanda radang saluran kemih seperti itu ya. Ada sakit pada saat pipis. Kemudian sakit juga pada saat aktivitas suami istri ya. Pada saat aktivitas hubungan seksual suami istri biasanya juga mengalami sakit. Nah, itu berarti keputihan itu ada masalah. Selanjutnya terjadi juga pendarahan sebelum masa menstruasi, setelah masa menstruasi juga pendarahan. Terkadang terjadi pendarahan juga ketika setelah melakukan hubungan suami istri.